di sini. Oke, selamat siang teman-teman, para peternak dan hobi dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini tanggal berapa ya? 19 Oktober 2022. Oktober ya? Oktober Mas. Oktober 2022 saya sudah berada di kediamannya Mas Arif. Salah satu breeder apa ini ya? Breeder bebek hibrida yang bisa dibilang terbesar di Kabupaten Sampang, Madura. Gimana Mas? Kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Gini Mas, kita kan sini memang sudah diniatkan untuk apa ya? Istilahnya menggali informasi, dan mungkin Mas Arif sudah mungkin berkenan untuk berbagi cerita, informasi dan pengalamannya terkait selama ini dalam breeding bebek hibrida pedaging itu. Sebenarnya Mas Arif ini sudah berapa lama sih? Sebenarnya saya untuk beternak bebek itu dari 2013, tapi konsepnya bebek pedaging. 2013 itu, tapi konsepnya bebek pedaging berjalan selama kurang lebihnya 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Di 2014 saya stop dulu karena faktor pendidikan, kesibukan dari pendidikan itu, menjalani pendidikan. Di 2018-nya setelah lulus dari pendidikan itu, saya start lagi. Jadi kalau untuk bebek itu katakanlah saya tidak menjalankan usaha itu selama dari 2014 sampai 2018, kisaran 4 tahun. Tapi setelah 2018 saya fokuskan lagi, tapi bukan di bebek pedaging, bebek petelurnya gitu. Oh, waktu pertama di awal-awal itu bibit masih beli pabrikan Mas ya? Beli pabrikan. Saya jual pedagingnya umur 35 hari, 40 hari kita jual gitu. Konsep breedingnya belum ada waktu Belum itu ya? ada. Bahkan konsep breeding itu sebenarnya dilakukan ketika melihat solusi ketika ada permasalahan di 2013 kemarin. Kenapa ini kok tidak berkembang? Ternyata saya lihat di 2013 itu kalau misalnya tetap di bebek pedaging, karena memang permintaan pasar naik turunnya sangat cepat, sehingga saya tidak bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga saya coba beralih ke breeding bebek petelurnya. Sebenarnya bebek petelur pertamanya Mas di 2018 masih belum menetaskan lah istilahnya. Itu bebek petelur tahun berapa itu? 2018-nya. 18 itu lokal apa yang udah hibrida ya? Lokal. Madura ya. itu? Enggak, Mojosari. Oh, iya. Bebek Mojosari kisaran satu kali proses telur sampai ke afkir itu kisaran 200 ekor bebek pertama. Oh, yang Mojosari awalnya Mojosari. 200 ekor. Setelah itu karena memang saya telaah lagi kenapa masih tidak berkembang begitu cepat gitu. Ternyata tetap permasalahannya di pemasaran. Karena telur bebek itu diminati oleh konsumen ketika di hari-hari besar saja. Misalnya ada Maulid Nabi, atau kalau di Madura biasanya manten kan banyak, baru permintaan luar biasa. Tapi di hari-hari biasa itu berkurang, bahkan minus gitu loh permintaannya, sehingga bebek di saya banyak menumpuk, tidak terjual, ada yang sampai ke katakanlah busuk lah gitu. Jadi di situ saya berpikir gimana caranya untuk berkembang lebih cepat lagi. Serapan telurnya berarti Mas? Iya, pemasaran telurnya nanti pemasaran telurnya saya kesulitan ketika di hari-hari biasa. Kalah sama ayam telur ayam ras. Kalah saya sama telur karena
setiap hari per hari konsumen itu kebanyakan ayam telur ayam yang Konsumsi. dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Iya benar. Iya, kalau bebek berdaging telur bebek biasanya di hari-hari Maulid, hari-hari besar acara baru ada yang konsumsi itu. Tapi itu kan dari per 1 tahun paling ada 2 bulan sampai 5 bulan lah gitu. Jadi 6 bulannya kita masih kesulitan pemasaran gitu Mas. Belum ngadapin itu ya fase stresnya juga ya, kan ada stres lain juga. dari fase stresnya. Kalau misalnya di fase stres sebenarnya setiap bebek antara baik breedingnya, baik bebek hibrida ataupun mujosari sih sama sebenarnya Mas. Tiap berapa bulan ya? Kan kata ada siklus 1, siklus 2 gitu. Iya, ada siklus 1 maksudnya itu ada kalau bahasa Jawanya sih brodol gitu. Jadi sifatnya itu ada pergantian bulu di tahap 6 bulan produksi. 6 bulan sampai 7 bulan produksi itu ada pergantian bulu selama 1 sampai 2 bulan. Pergantian bulu 1 sampai 2 bulan. Ya, jadi pergantian bulu itu yang dimaksudkan selama produksi 6 bulan itu bulu rontok nanti. Di bulu sayapnya rontok, setelah itu kisaran selama 1 bulan sampai 2 bulan sudah tumbuh lagi. Bulu itu halus di tahap ke 2 bulan setelah rontok. Itu produksinya normal kembali. Berarti 1-2 bulan itu enggak produksi Mas? Enggak produksi, tapi karena bebek itu misalnya saya pelihara 500 bebek. Nanti yang produksi awal kita misalnya 400 telur. Nah, tapi di fase 6 bulan itu tidak semuanya rata tidak produksi, enggak, tapi ada pergantian produksinya. Mungkin di tahap 2 bulan sampai 3 bulan itu menurunnya karena ada beberapa yang rontok bulu, nanti yang sudah tidak rontok bulu, yang sebelumnya tidak rontok bulu itu rontok bulu menyusul gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira dari 1 sampai 2 bulan itu masih nutun nggak Mas buat nutup biaya pakan itu? Pengalaman sampean? Pengalaman saya paling tidak secara profit atau keuntungan itu masih ada. Masih belum ada. Belum tapi ada. Paling tidak di situ saya masih cukup antara nutup biaya pakan dengan penjualan produksinya gitu. Soalnya kan teman-teman itu kan kadang nggak sabar di fase itunya Mas, karena kan keluar kos terus produksinya. Iya, keluar kos terus. 6 bulan udah di akhir kadang. Sebenarnya jiwa peternak itu memang harus muncul di dalam diri sendiri dulu Mas gitu. Karena kalau misalnya kita perhitungannya untung, kemungkinan besar kita akan mendapatkan buntung yang ada. Karena apa? Kalau misalnya tidak ada ketelatenan kita untuk beternak, tidak ada jiwa tidak sabar, tidak sabar ketika mengalami sedikit goncangan atau kerugian kita, wah ini ternak ini tidak untung, jadi buyar lagi, ganti ke metode lain, ke cara lain atau usaha yang konsepnya lain gitu, usaha yang lain. Sama di bagian peternak juga, bentar-bentar tidak untung ya seperti itu seterusnya gitu Mas. Sekarang itu masih ya indukannya masih banyak Mas? Alhamdulillah untuk indukan masih banyak, kisaran ada 500 dan mungkin rasa syukurnya lagi Mas, waktu itu saya dari 200 ekor itu berkembang sampai ke fase 500 ekor. Itu bukan, maksudnya ada sedikit suntikan modal dari luar, maksudnya tambahan modal lah istilahnya, tapi tidak signifikan. Kebanyakan itu, sebagian besar itu modal itu bertumbuh itu dikembangkan oleh dari hasil keuntungan yang 200 sendiri. tadi. Yang 200 itu saya kembangkan lagi karena memang sifatnya saya breeding kan, maksudnya ditetaskan gitu. Jadi dari anakannya itu saya ambil yang betina, yang jantan dijual, yang betina itu saya kasih pakan, dan pakannya itu numpang ke yang bertelur. Sehingga sampai umur 6 bulan, tahap 6 bulan saya sudah bisa menyiapkan calon indukan baru gitu. Berarti konsep manajemennya juga harus matang banget ya Mas. Bener, paling tidak apalagi waktu di pandemi Mas. Waktu di pandemi 2020 kemarin kan luar biasa, semua konsep ekonomi atau pemasaran di Indonesia, bahkan apalagi di Madura itu kan macet Mas. Jadi di situ kita benar-benar
putar otak gimana caranya untuk paling tidak kita tidak gulung tikar gitu. Paling tidak kandang tidak kosong. Jadi alhamdulillah di fase itu saya dari bahkan 600 awalnya Mas sebelum pandemi itu. Saya sampai ke 600. Saya pelan-pelan turunin kapasitas lagi, jual bebeknya buat nambah biaya pakannya, nekan biaya pakannya, turun ke 250 ekor bebek lagi dari 600 itu. Itu benar-benar drama yang sangat luar biasa. Goncangan ya, goncangan. Iya benar Mas. Di situ lah memang waktu di pandemi itu yang menjadi persoalan besar. Tapi alhamdulillah setelah itu dengan cepat kita perkembangan lagi, perbaiki lagi. Sekarang sudah mencapai 500 lagi. Gitu, Mas. Bisa nggak Mas main ke belakang Mas sekarang? Bisa, nanti kita main ke penetasan telur, kita main ke kandang bebek juga. Oke, kita masuk ke kandang indukan dengan populasi 400 ya Mas? Ya, 400 sampai 500. 400 sampai 500, cuman yang 200 belum produksi. Gak nih kejual telur lemak bim ya. Akhirnya. Mungkin makin lagi cara sekitar lema. Saya sampai sekitar lema. Waktu itu kan kesulitan pemasaran efek pandemi. Tahu ya? Ya, ini kandangnya ya, kandang indukan. Ini yang produksi yang mana, Mas? Yang produksi 3, 4. Yang mana? 1, 2, 3, 4. Produksi semua. Paling barat tidak produksi. Oh. Berarti 4 sekat dari sini ya? Iya. 4 sekat dari sini, sana terus produksi. Itu umur kisaran 4 bulan. 4 bulan. Ini per sekat isi berapa, Mas? Tidak tentu sebenarnya Mas, cuma kisaran 350-an yang produksi. Paling tidak per sekat yang di sini 300, yang di sini 50-an paling ini. Ini lebih sedikit memang yang paling tinggi. Karena di sekat faktor umur Mas. Ini masih umur 5 bulan dari produksinya. 5 bulan dari produksi. Kalau ini sudah 9 bulan dari produksi. Sudah pernah ganti bulu pertama. Oh berarti yang ini masih baru, ada yang ganti bulu, masih ada yang belum. Berarti ini kita ngitung usia dari produksi apa dari netas? Dari produksi. Kalau kita ngitung usia bebek itu? Sebenarnya dari produksinya kita hitung umur 6 bulan dari produksi pertama. Kalau misalnya menghitung rontok bulunya. Kalau usia bebek itu dari 0 sampai umur 6 bulan biasanya untuk bisa bertelur. 6 sampai 7 bulan. Berarti ini kisaran umur 9 bulan dari produksi, otomatis sudah melewati fase 1 kali rontok bulu di umur 6 bulan setelah produksi. Kalau ini masih belum melewati rontok bulu. Siap-siap rontok bulu, siap-siap makan. Sudah Siap-siap makan mulu ini. Sudah rontok bulu. Berarti yang paling barat itu yang belum produksi yang ya? paling barat masih umur 4 bulan. Masih baru persiapan indukan pasca pandemi. Sudah mulai stabil lagi. Ini akhiran dapat 2 kilo paling Mas ya? 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Dijual 35.000 waktu itu. Waktu pandemi saya jual 35.000 karena memang permintaannya tidak ada waktu itu. Kalau normalnya Mas? Ya. Normalnya kalau harga sekarang? Harga normal 50 sampai 70.000. Akhiran nih? Tinggi rendahnya pasar. Amin Mas ya? Ya. Hibrida. Ini bukan bibit yang hitam-hitam. Lebih bagus mana sih Mas, yang hitam sama yang putih itu Mas?
Sebenarnya sama mas, cuma rata-rata pengepul lebih senang yang putih karena nanti kalau misalnya digugut bulunya itu tidak kotor, tidak terlalu kotor, jadi bersih. Karena sisa bulu yang nempel itu warnanya putih masih sama dengan warna kulitnya. Kalau yang hitam itu biasanya seolah-olah masih Kusam gitu. terlihat seolah-olah bulu itu tidak bersih yang dicabut. Oke, siap. Itu yang barat masih kecil ya. Kita cek lah. Ini udah dulu ya. Nah, ini dia, ini yang masih belum produksi ya. Masih usia 3 bulan. Berisik sekali ya teman-teman. Ya namanya juga bebek ya. Tapi masih jauh berisik omongan tetangga sih. Sekarang kita pindah ke ruang penetasan. Katanya ada berapa mas? 4.000, kapasitas 4.000 mas ya? 4.000 butir.